Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind and Brain Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita bisa memotivasi diri kita sendiri dalam berbagai aspek tentunya. Dalam kerjaan, belajar di sekolah gitu, ataupun dalam melatih skill atau mengembangkan diri. Dan saya mau mengkaitkan itu dengan adiksi. Kemarin kita sempat bahas tuh banyak mengenai adiksi dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional atau disebut HANI ya. Meskipun sebenarnya adiksi itu nggak cuma pada drugs saja, pada narkoba aja, tapi juga pada hal lain, termasuk juga adiksi perilaku. Kalau di DSM disebutnya behavioral addiction. Itu kurang lebih di otaknya sama. Cara kerja di otaknya kurang lebih sama. Dan ciri-ciri orang yang adiktif terhadap sesuatu gitu ya. Dia cenderung dia sangat kompulsif dan impulsif terhadap hal itu. Dia benar-benar, ya kalau kita bilang in a positive way, dia sangat-sangat termotivasi untuk mengulangi perilaku itu. Kalau itu adiksi perilaku ya, misalnya main game, main judi, browsing, dia sangat-sangat termotivasi untuk mengulangi itu. Gitu. Jadi kalau kita bilang in a positive way, gitu. Meskipun ya pasti buruk efeknya. Tapi artinya kita bisa pakai konsep itu dalam rangka menumbuhkan motivasi di aspek yang beneran positif. Misalnya belajar atau bekerja gitu ya. Atau tadi ya, self-development atau kita melatih skill ataupun mengubah diri dan lainnya lah. Nah, gimana kaitannya? Kita perlu kembali membahas mengenai otak. Dan kita juga sudah bahas bahwa yang aktif di otak ketika kita punya addiction adalah reward pathway. Jalur reward atau reward circuit atau dopamine circuit atau dopamine pathway. Sama aja sebenarnya, karena di situ, di jalur itu banyak disekresi neurotransmitter dopamin. Apa itu dopamin? Nah, silakan di browsing lagi di Mind and Brain ya. Coba dikulik Mind and Brain. Nggak cuma sama drugs dopamin itu keluar atau diproduksi, tapi juga ada satu poin, dan ini menarik, yaitu pada novelty, pada keterbaruan. Jadi, ketika ada hal yang baru, itu dopamin keluar. That's why kenapa kalau kita ngomongin sosial media, adiksi pada sosial media, kayak seperti Instagram atau Facebook, ini yang saya amati ya, mungkin yang lain punya pengamatan lebih jauh dan lebih dalam lagi. Tapi dulu tuh kita main Facebook tuh kalau kita scroll, dan Instagram ya kalau saya nggak salah juga, itu ada mentoknya. Kita scroll ada mentoknya. Tapi sekarang tuh kayak infinity. Kita scroll terus, itu nggak ada mentoknya. Terus, makanya itu kita nggak kerasa bisa menghabiskan berjam-jam di situ. Dan itu yang disodorkan oleh platform Facebook maupun Instagram ataupun TikTok ataupun yang lainnya adalah keterbaruan. Ketika kita scroll, ada berita baru. Ketika scroll, ada berita baru. Berita baru itu macam-macam. Bisa jadi dari topik yang kita memang interest. Misalnya teman-teman suka politik, saya suka bola misalnya, saya suka apalagi ya misalnya gadget gitu ya. Atau mungkin dari keterbaruan dari informasi ya orang-orang yang kita follow gitu ya. Dan itu sangat-sangat adiktif. Makanya teman-teman mungkin familiar dengan istilah FOMO, fear of missing out. Jadi sebenarnya memang salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah karena memang novelty, keterbaruan itu sangat-sangat adiktif. Berita juga sama. Jadi itu menstimulasi reward pathway, reward circuit di otak kita. So kalau kita coba tarik itu, bagaimana kita memotivasi diri kita dalam belajar atau bekerja atau yang lainnya, kita bisa menghadirkan keterbaruan, menghadirkan informasi baru, gaya baru, cara baru, sehingga membuat
itu jadi dalam tanda kutip adiktif. Memang bisa. Tapi memang ini perlu trik, perlu strategi juga ya. Misalnya, untuk membuat siswa, misalnya saya guru, untuk membuat siswa belajar, tertarik belajar, mungkin di satu pertemuan saya khususkan mengundang dosen tamu misalnya. Atau di satu pertemuan itu saya khususkan mengundang live conference, live video call sama profesor dari luar negeri misalnya. Itu kan salah satu keterbaruan. Informasinya dia baru, fresh, mungkin isu yang dibahas kita hadirkan baru, itu juga fresh sehingga membuat mereka jadi termotivasi. Atau ketika kita mau belajar sendiri misalnya, kita belajar dari buku. Coba kita pakai cara lain, kita belajar dari YouTube misalnya. Misalnya matematika. Ini semua orang kayak banyak yang gak suka matematika ya. Padahal kalau saya bisa mengulang zaman sekolah dulu, saya pengen suka sama matematika deh. Iya, jadi kita bisa tuh buka YouTube, cari misalnya siapa Jerome Pauline atau siapa, dan banyak akun-akun dari luar negeri berbahasa Inggris yang membahas matematika dengan cara yang asik banget, visualisasinya bagus banget, keterbaruan buat kita. Itu bisa menumbuhkan adiksi dalam tanda kutip, memotivasi kita. Atau mungkin kita ubah cara belajar kita, yang tadinya mungkin di kamar, kita cari misalnya spot baru di genteng misalnya. Atau mungkin kita ke taman gitu ya. Tapi ingat physical distancing dan pakai masker. Atau mungkin kita yang tadinya belajar dari buku, ubah belajarnya dari tablet misalnya. Atau mungkin tadinya kita belajar sama temennya A, besok kita belajar sama senior kita. Atau mungkin ya sama adik kelas kita, atau mungkin sama kakak kita, sama siapapun itu. Intinya keterbaruan. Dan kemarin saya sempat live IG sama salah satu atlet sepeda kita, Mas Aiman Cahyadi, yang tahun lalu kalau nggak salah ya menang Asian Games. Nah, kalau Mas Aiman dengar nih, jangan lupa Mas, di-reshare ya. Nah, kita kemarin bahas nih pada masa pandemi, sebenarnya nggak spesifik pada masa pandemi aja, tapi gimana dia sebagai atlet itu tetap termotivasi latihan. Karena kan latihannya pasti itu aja. Apalagi naik sepeda kan sendiri ya. Ada timnya juga sih, tapi artinya dia di atas sepedanya dia sendiri. Nah, dia cerita, ya saya sih bikin variasi aja Mas. Hari ini latihan ini, aduh saya lupa tuh nama-nama ininya, tekniknya. Latihan speed, besok latihan endurance, atau besok latihan nanjak jalanannya. Atau hari ini di jalan ke arah sini, besok ke arah sana gitu. Ke arah timur, besok ke arah barat misalnya. Nah, itu salah satu novelty, keterbaruan, membuat variasi sehingga nggak monoton gitu-gitu aja. Gitu lah. Clue-nya sebenarnya di situ. Artinya ketika kita mau latihan muncul apalagi nih yang baru nih, sederhananya gitu, sehingga kita nggak boring. Nah, dan itu bisa dipakai juga di banyak aspek tadi ya. Di bekerja juga sama. Yang tadi kita selalu bekerja dengan cara yang sama bertahun-tahun ya pasti akan membosankan. Tapi ketika kita coba variasi, muncul yang disebut tadi keterbaruan. Ini baru nih gitu. Misalnya yang tadinya kita selalu kerja koordinasi sama A melalui email misalnya, coba sekarang kita pakai telepon sambil bahas kabar di cabang misalnya. Itu yang saya lakuin dulu. Padahal bisa aja lewat email, tapi kok kayaknya nggak enak gitu. Saya telepon sambil ngobrol supaya saya nggak boring juga. Gitu. Jadi sekali lagi ada kaitannya sama adiksi, karena adiksi itu kan cirinya sangat-sangat termotivasi gitu melakukan hal itu. Tapi ini in a good way, in a positive way, kita lakukan, kita pakai clue-nya untuk dalam rangka tadi ya, bekerja atau belajar atau self development kita, atau melatih skill kita.
gitu. Jadi sekali lagi coba hadirkan keterbaruan. Keterbaruan itu apapun itu. Mau dari caranya, mau dari tekniknya, mau dari variasinya, mau dari sumbernya gitu ya. Misalnya yang tadinya kita kerjaan dapat sumber dari A doang nih, divisi A. Sekali-sekali kita tanya dari divisi B. Ada insight nggak lo dari sini? Jadi kita sendiri jadi punya keterbaruan, dan itu membuat kita, si pikiran kita, si brain kita ini, si kognitif kita, kemampuan penalar ya, kemampuan eksekutif kita jadi punya alternatif cara supaya kita tetap bisa termotivasi. Karena kalau enggak, sebaliknya kita akan merasa boring, merasa bosen, merasa less motivated, merasa ya moodnya turun terus, dan seakan-akan kayak nggak ada yang bisa kita lakukan. Tapi ketika kita berusaha dengan menghadirkan keterbaruan, itu mood kita bisa naik. Dan yang paling penting, mengajarkan otak kita bahwa masih ada yang bisa kita lakukan kok. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting, coba untuk diri sendiri dulu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.